Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat ya. Selamat pagi untuk semuanya, anak yang tangguh dan selalu semangat. Anak-anak, hari ini kalian masih belajar bersama Bu Dewi dalam tema 1, subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak penjelasan dari Bu Dewi. Tumbuhan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2 jenis anak-anak. Yang pertama secara alami, yang kedua secara buatan. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Apa saja toh? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, perkembangbiakan dengan biji. Kalian masih ingat penugasan dari Bu Dewi? Kalian Ibu minta untuk menanam biji kacang hijau, kemudian kalian amati sampai tumbuh menjadi tanaman yang baru. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan, di sini ada biji, kemudian tumbuh akar, tumbuh daun, sampai tumbuh berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Ternyata selain tanaman kacang hijau, ada juga tanaman lain yang berkembang biak dengan biji. Misalnya ada mangga, jambu, salak, cabai, jeruk, dan semangka. Anak-anak, ternyata biji itu juga mempunyai beberapa bagian. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ada selimut biji yang berguna untuk melindungi biji, kemudian ada embrio sebagai calon tumbuhan baru, kemudian ada kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Anak-anak, biji merupakan bakal tumbuhan baru yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan berbiji, awal daur hidupnya diawali dari biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji kemudian berkembang lagi menjadi tanaman baru. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Paham ya anak-anakku semuanya? Selanjutnya, perkembangbiakan dengan umbi. Di sini ada 3 macam umbi. Coba perhatikan baik-baik anak-anak. Yang pertama, kalian lihat di sini ada bawang merah ya. Bawang merah itu termasuk umbi lapis. Umbi lapis yaitu bagian dari pelepah daun berbentuk lapisan. Selain bawang merah, ada juga bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan juga bunga tulip. Selanjutnya, kalian perhatikan ada ubi jalar, ada kentang yang termasuk dalam perkembangbiakan dengan umbi batang. Umbi batang itu adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan kentang dan umbi jalar ini melalui kulit umbi. Pada kulit umbi terdapat mata tunas, perhatikan gambar anak-anak, dan akan menjadi tunas baru. Kentang dan ubi jalar merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan ubi batang. Selanjutnya ada singkong, kemudian ada umbi bunga dahlia yang merupakan contoh umbi akar. Umbi akar itu adalah umbi yang terbentuk dari akar. Umbi ini dapat terbentuk dari akar tunggang atau akar cabang. Selain singkong, ada juga wortel dan lobak. Apabila umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas pada pangkal batang. Kemudian, perkembangbiakan dengan akar tinggal atau rizoma. Perhatikan baik-baik anak-anak. Rizoma itu yaitu batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Di sini misalnya ada kunyit. Maaf, di sini ada jahe, kunyit.
ada kencur, temulawak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangbiakan dengan geragi. Geragi itu merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada buku-buku batang tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Misalnya, ada arbei, pegagan, dan semanggi. Ya. Setolon itu nama lain dari geragi. Perhatikan gambar. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Perhatikan, ada jamur, ada paku yang merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora itu bentuknya seperti biji sangat kecil. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora. Kemudian ada juga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas itu adalah calon tumbuhan baru. Misalnya di sini, apa ini? Pohon pisang. Kemudian ada tebu. Kemudian ada bambu. Selain itu, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun. Misalnya cocor bebek. Tunas baru itu akan terlihat pada daun yang sudah tua. Kalian bisa mengamati anak-anak ya. Contoh lain tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun misalnya sukun, cemara, dan talok. Anak-anakku semuanya, selain itu kalian harus tahu ada bunga nasional Indonesia. Ya, di sini bunga nasional Indonesia ada 3. Yang pertama adalah, perhatikan, ada bunga melati putih sebagai puspa bangsa. Kemudian ada anggrek bulan sebagai puspa pesona. Kemudian ada Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Rafflesia arnoldi ini disebut juga sebagai bunga bangkai. Anak-anak, bunga nasional itu merupakan bunga yang dianggap mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Bunga nasional merupakan simbol kebanggaan suatu negara. Selain di Indonesia, ternyata di negara lain itu juga memiliki bunga nasional. Misalnya, sakura itu sebagai bunga nasional di Jepang. Tulip itu Belanda dan Turki. Kemudian lotus itu di India. Mawar itu di Amerika dan Inggris. Kemudian kembang sepatu itu di Malaysia. Kembang sepatu itu dikenal juga dengan nama bunga raya. Anak-anakku semuanya, cukup sekian pembelajaran dari Bu Dewi. Apabila ada yang belum paham, kalian bisa bertanya ke Bu Dewi. Cukup sekian dari Bu Dewi. Banyak salah mohon maaf. Tetap belajar. Salam sehat, bebas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.